Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian masih tetap sehat ya. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua, materi daring MTK kelas 9 SMP Negeri 18 Batanghari, Provinsi Jambi ya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa supaya pelajaran tersebut mudah dipahami ya. Semuanya berdoa, mulai. Selesai ya. Sebelumnya tentu kalian sudah menyiapkan alat tulisnya ya, juga buku paketnya ya. Silakan kalian buka halaman ya tentang perpangkatan dan bentuk akar. Bisa kalian lihat itu merupakan bab pertama ya. Jadi jangan lupa juga daftar daringnya ada di samping kalian. Jadi materi kita yang pertama di semester ganjil ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Bisa kalian lihat itu ada peta konsepnya, juga kata kunci, KD-nya seperti yang sudah kalian catat di pertemuan sebelumnya. Ada pengalaman belajarnya ya, bisa kalian lihat di buku paket kalian ya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa nanti diisi dulu daftar listnya, daftar hadirnya ya, dengan cara menyalin dan menempel. Keterangannya ada di grup ya. Kita masuk pada konsep perpangkatan dan operasi hitungnya ya. KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat yang pertama menyebutkan konsep perpangkatan, yang kedua menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, yang ketiga mengubah suatu bilangan dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok tertentu, yang keempat menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat. Kita masuk yang pertama tentang konsep perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N dengan A bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Jadi bentuk umum perpangkatan adalah B sama dengan A pangkat N. Keterangannya B itu hasil perpangkatan, A adalah basis atau bilangan pokok, dan N adalah eksponen atau pangkat. Contoh 1, menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Yang A, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Contoh yang B, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Jadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat 6. Contoh kedua, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Kita lihat yang pertama, negatif 0,3 pangkat 2 sama dengan
negatif 0,3 kali negatif 0,3 sama dengan 0,09. Jadi kita tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang dan disederhanakan. Yang kedua 0,3 pangkat 2 tentu hasilnya sama dengan 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,09. Kedua, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, lihat jawabannya. Negatif 0,3 pangkat 3 sama dengan negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Kita masuk yang pertama, konsep perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat X sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor dengan N bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5 karena 3-nya ada 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Jadi bentuk umum perpangkatan adalah B sama dengan A pangkat N. Keterangannya, B itu adalah hasil perpangkatan, A merupakan basis atau bilangan pokok, dan N adalah eksponen atau pangkat. Contoh 1. Menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Yang A, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Contoh yang B, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Jadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat 6. Contoh kedua, menghitung nilai perpangkatan. 1. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Kita lihat yang pertama, negatif 0,3 pangkat 2 sama dengan negatif 0,3 kali negatif 0,3 sama dengan 0,09. Nah, kenapa jadi positif? Mungkin di SD kalian sudah belajar bahwa perkalian dua buah bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif, atau dua buah bilangan bulat dengan tanda yang sama kalau dikalikan akan menghasilkan bilangan positif. Ya. Contoh yang keduanya 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,3 kali 0,3 tentu hasilnya 0,09. Ya, sebelumnya kalian harus ingat 0,3 itu kan satu angka belakang koma. Jadi satu angka di belakang koma dikalikan dengan satu angka di belakang koma juga hasilnya akan menjadi dua angka di belakang koma. 2. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Kita lihat yang pertamanya, negatif 0,3 pangkat 3 artinya atau sama dengan negatif 0,3 kali negatif 0,3 dikali negatif 0,3 sama dengan negatif 0,027. Ayo, kenapa hasilnya seperti itu? Pertama tadi kalau sampai pangkat 2 saja, negatif kali negatif kan positif. Kemudian dikali lagi dengan bilangan negatif. Nah, dua buah bilangan kalau beda tanda, baik dikali maupun dibagi, hasilnya akan selalu negatif. Dan 0,3 kan satu angka belakang koma, semuanya satu angka belakang koma. Kalau dikalikan ketiga-tiganya menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi 3 kalikan saja, 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Atau 0,3 kan dibaca 3/10.
3/10 dikali 3/10 dikali 3/10. Mengalihkan bilangan pecahan, caranya gimana? Pembilang kali pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut kali penyebut. Jadi 3 kali 3 kali 3 adalah 27, per 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Jadi 27/1000. Karena dia negatif, kita tulis negatif 0,027. Jadi 3 angka di belakang koma akan dibaca per 1000. Untuk yang positifnya juga hasilnya akan sama, yaitu 0,027. Contoh yang ketiga, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Kita lihat yang pertama, negatif 2 pangkat 3 tentu artinya sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Sedangkan negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah 16. Nah, tadi kalau sampai pangkat 3 kan masih negatif 8. Dikali lagi dengan negatif 2. Jadi negatif kali negatif kan positif. 8 kali 2, 16. Ya, kamu lihat dari contoh yang ketiga ini ada perbedaan. Negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4. Kalau negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8. Sedangkan negatif 2 pangkat 4 hasilnya positif 16. Nah, di sini nampak ya, kalau tandanya pangkatnya itu ganjil, 3 kan angka bilangan ganjil ya, dan 4 adalah bilangan genap. Kedua contoh yang nomor 3 ini dua-duanya bilangan negatif yang dipangkatkan. Yang pertama pangkatnya ganjil, yang kedua pangkatnya genap. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan 3 dan berarti itu pangkatnya ganjil, hasilnya tetap negatif. Sedangkan kalau pangkatnya bilangan genap, hasilnya akan menjadi positif. Ya, sebagai latihan silakan kalian selesaikan soal di bawah ini. Ya, contoh pertama soal agar lebih paham, silakan kalian simak contoh soal berikut. Yang pertama, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Yang A, negatif 2/3 dikali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Ayo, bisa nggak kira-kira menyelesaikan ini? Ya, rasa bisa ya. Silakan kalian coba. Ini harus bisa sebagai latihan kalian. Ya, jangan lupa caranya ya, tentu ingat tandanya. Ya, mengalihkan bilangan yang sama itu berapa kali dikalikan, berarti kamu ubah dulu ke bentuk perpangkatan, pangkatnya berapa, dan lihat pangkatnya itu genap apa ganjil. Jangan lupa perlu kalian ingat mengalihkan bilangan pecahan bagaimana tadi. Ya, Ibu yakin kalian bisa ya. Kemudian kalau yang B-nya ya itu kalian ubah dalam bentuk perpangkatan juga kan soalnya. Jadi T kali T itu sama dengan T pangkat berapa gitu. Kemudian dikali lagi dengan 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat berapa. Ya, silakan kalian cari hasilnya. Gak apa-apa, masih ada T-nya juga gak apa-apa. Contoh umpamanya ada T pangkat 3, kalau dikali dengan 6 itu hasilnya adalah 6 T pangkat 3 gitu. Kemudian yang kedua, tentukan hasil dari yang A, 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, yang seperti ini perlu kalian ingat, ada operasi bagi, ada kali, dan ada pangkat. Nah, dalam matematika itu pangkat lebih tinggi urutan kerjanya dibandingkan bagi dan kali. Jadi kamu pangkatkan 4 itu dengan 3. Kamu cari dulu hasil 4 pangkat 3 itu berapa ya. Kemudian nah, bagi dengan kali itu sama tingkatannya. Jadi karena sama, yang duluan ditulis itu yang dikerjakan. Jadi 9 kamu bagi 3 dulu, kemudian hasilnya dikali dengan hasil 4 pangkat 3 tadi. Ya, kurasa sudah cukup jelas itu. Silakan kalian kerjakan. Yang B-nya 1/8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 ditambah setengah. 1/8 pangkat 3 tentunya bisa ya mencarinya. Kan artinya 1/8 kali 1/8 kali
selesai, baru terakhirnya nanti tambah setengah. Jadi di sini kalian cari dulu 1/8 pangkat 3 itu berapa, 4 pangkat 2 itu berapa, kalian kalikan. Jadi kalikan hasil 1/8 pangkat 3 kamu kalikan dengan hasil 4 pangkat 2, baru terakhirnya ditambah dengan setengah. Jadi menjumlahkan bilangan, kalau 1/8 pangkat 3 kan hasilnya bilang pecahan biasa ya. Nah 4 pangkat 2 adalah bilang bulat. Nah menjumlahkan bilangan pecahan dengan bilangan bulat tentu sudah paham kalian, pelajaran kelas 1 itu. Kemudian baru tambah dengan setengah. Yang C, negatif 6 pangkat 6. Nah ini hati-hati, di sini tidak ada kurung. Kalau contoh yang sebelumnya kan ada kurung ya. Beda itu, negatif 6 kalau dikurung kemudian dipangkatkan 6 seperti pembahasan kita sebelumnya, itu bilangan negatifnya juga dipangkat 6 kan ya. Tapi kalau seperti ini hanya 6-nya saja yang pangkat 6, bilangan negatifnya enggak pangkat 6. Jadi tetap kalian tulis saja tanda negatif, udah kalian cari saja 6 pangkat 6 itu berapa gitu ya. Harus kalian bedakan ini ya, karena tidak ada kurungnya. Kalau ada kurung, negatif 6-nya ada kurung, berarti tanda negatifnya juga pangkat 6 gitu. Nah kalau 6 kan hasilnya pangkat 6 genap ya, bilangan negatif kalau pangkat 6 kan positif. Nah kalau ini apakah akan positif juga, silahkan kalian pikirkan, kalian cari. Yang ketiga, tentukan nilai dari yang A. P pangkat N ditambah negatif P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Nah ini ya, nampaknya sulit tapi sebetulnya mudah ya kan. Tinggal kalian ingat saja kalau pangkatnya genap apakah hasilnya positif atau negatif. Mudah sekali. Nanti penjumlahannya ya, seperti penjumlahan pada bentuk aljabar ya, suku yang sejenis bagaimana menjumlahkannya. Contoh umpamanya A pangkat M ditambah dengan A pangkat M, tentu kan sejenis itu, tentu hasilnya adalah 2A pangkat M ya. Nah yang B juga bedanya, yang B N-nya bilangan asli kan ganjil. Nah kalau ganjil bilangan negatif pangkatnya ganjil, hasilnya apa positif apa negatif. Nah, tinggal kalian selesaikan ya, bisa saja nanti hasilnya 0 atau bagaimana ya. Nah ibu rasa ini cukup jelas ya, silakan kalian kerjakan. Untuk contoh yang ketiga adalah operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. Yang A, 3 tambah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini seperti pembahasan yang barusan ya. Kali lebih tinggi daripada tambah, tapi pangkat lebih tinggi lagi daripada kali. Jadi kalian lihat penyelesaiannya itu tetap ditulis ulang aja 3 tambah 2-nya dulu, karena tidak boleh dijumlahkan. Kenapa nggak boleh dijumlahkan? Karena 2 harus dikali dulu dengan hasil 5 pangkat 2. Jadi tinggal tulis ulang dulu, tulis dulu 3, kemudian tulis juga tambah 2-nya kali 5 pangkat 2 akan sama dengan 3 tambah 2-nya tetap dituliskan karena belum bisa dikerjakan, tidak boleh dijumlahkan. Nah 5 pangkat 2 cari hasilnya dulu adalah 25. Maka 3 tambah 2 dikali 25 itu akan sama dengan 3 ditambah 50. Nah 50 dapatnya dari mana? Kan 2 kali 25. Jadi dikali 2 dengan 25, baru terakhirnya ditambah 3. Hasilnya adalah 5. Contoh yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Ya ingat, pangkat lebih tinggi ya, selesaikan dulu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? Kan artinya 4 kali 4 kali 4 itu hasilnya 64. Jangan 4 kali 3 ya. Makanya kamu tuh harus benar-benar menyimak. 4 pangkat 3 bukan berarti 4 kali 3, tapi sesuai konsep perpangkatan. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 4 kali 4 kan 16, kali 4 lagi adalah 64. Kemudian bagi 8 tambah 9. Jadi jangan kalian tambah 8 dengan 9 sama ya. Karena sebelum 8 ada tanda bagi. Jadi bagi lebih dahulu dikerjakan. 8 harus dibagi jadi 2. Hasilnya 17. Jadi ibu rasa
masih belum paham, silakan kalian tanya di grup nanti. Tapi sekali lagi mengingatkan, sesi bertanyanya pada hari Selasa, karena hari Senin Ibu harus ke sekolah. Ya, untuk Senin ini Ibu harus menyelesaikan pengisian rapor siswa yang belum terima rapor ya. Jadi silakan kalian kerjakan tugas pada daftar daring, yaitu ada halamannya Ibu tulis di sana. Jadi jangan sampai hilang daftar daringnya itu ya. Dan daftar listnya harus kalian isi ya. Jadi untuk sesi bertanya hari Selasa paling lambat sampai pukul 5 sore. Setelah itu grup akan Ibu kunci kembali. Jadi yang tidak menyimak, tidak siap, tidak standby pada hari Senin dan Selasa, silakan kalian tanya sama kawan atau kalian lihat sendirilah penjelasannya, rekaman suara Ibu yang ada di grup nanti. Silakan, yang penting tugas harus dikerjakan. Jadi daftar hadirnya kalian gak isi, itu penilaian tersendiri bagi Ibu. Yang penting tugasnya harus kalian kerjakan. Jangan sampai terbalik pula, daftar hadir kalian isi, habis itu gak menyimak video ya, malah pergi main game. Nah, itu akan ketahuan nanti ya. Jadi tetap tugas harus dikerjakan ya, itu yang penting. Kalau aturan sekolah kan kalau tugas nggak dikerjakan malah dianggap tidak hadir, walaupun ada mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir yang Ibu buat pada grup ini itu adalah penilaian khusus bagi Ibu ya. Untuk sekolah, kehadiran dianggap dari pelaksanaan tugas. Kalau tugas dikerjakan, dikumpulkan tanggal 3 Agustus nanti untuk 3 minggu bulan Juni ini, ada satu tugas saja yang tidak, apa minggu pertama apa kedua, dianggap pada minggu itu kamu tidak hadir ya. Ibu rasa sudah cukup paham penjelasannya. Terima kasih, kita akhiri alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.